Selamat sore seluruh warga Marin dan warga Nusantara di tanah Marin yang saya kasihi. Saya kembali hadir untuk menyatakan sesuatu hal yang berkaitan dengan situasi yang sedang berkembang, yang menyangkut hilangnya seorang nyawa anak terkasih yang terlahir sebagai wanita yang bermarga Mause. Sebenarnya saya tidak perlu menanggapi hal itu sepanjang hal ini sudah ditanggapi dengan nurani yang mendalam untuk menempatkan nyawa sosok manusia yang hilang karena kelalaian, karena pengabaian, sehingga hilang nyawa itu. Keluarganya sudah menyuarakan hal ini untuk menggugah pihak manajemen Rumah Sakit Angkatan Laut. Karena dari sinilah ketika tidak diberi perhatian yang sungguh-sungguh mengakibatkan hilangnya nyawa seorang putri terkasih dari orang-orang sederhana, di mana seluruh kemegahan sedang berlangsung di negeri mereka. Kami tidak berperang dengan siapapun. Kami hanya mau menggugah manajemen Rumah Sakit Angkatan Laut. Seperti yang sudah disampaikan oleh saudara dari nyawa putri yang hilang itu. Sesungguhnya gugahan itu hanya gugahan untuk memberikan peringatan sikap welas asih, sikap toleran kepada siapapun yang sedang membawa nyawa di dalam dirinya untuk ditempatkan sebagai makhluk termulia, baik sebagai insan pribadi, sebagai warga manusia, sebagai warga negara, dan terakhir sebagai warga Marin di atas tanahnya. Kalau prosedur atau protap itu diikuti, kecuali kalau sudah takdir, siapapun tidak pernah akan mengalahkan takdir. Tetapi kalau itu muncul karena kelalaian, pengabaian, ini yang sangat kita sesalkan, dan itu sudah disuarakan oleh saudara terkasih yang memprotes pelayanan manajemen Rumah Sakit Angkatan Laut. Kami tidak sedang berseteru dengan Angkatan Laut. Kami hanya mau menggugah manajemen Rumah Sakit Angkatan Laut supaya menempatkan personil yang benar-benar mengedepankan pelayanan profesi untuk menyelamatkan jiwa warga manusia, jiwa warga negara, seperti amanat Undang-Undang Dasar 45 pasal 34. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Demi martabat kemanusiaan itulah koreksi ini dilakukan oleh saudara dengan mengupload berita itu secara terbuka. Ayat yang ketiga, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan
dan pelayanan umum yang layak. Saya kira ini sudah merupakan amanat konstitusi, tapi lebih tinggi lagi adalah amanat kemanusiaan. Dan di pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 juga sudah menandaskan dengan tegas, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam koridor itulah sesungguhnya koreksi ini sudah disampaikan. Kemudian muncul tanggapan bahwa saudara ini membuat kegaduhan. Lalu meminta Elema Marin melakukan konferensi pers, menyatakan pernyataan sikap. Pernyataan sikap itu sesungguhnya salah sasaran. Mestinya lembaga adat Marin harus prihatin dan berada pada posisi mengedepankan nurani untuk menghormati nyawa warga yang terpaksa melayang karena tidak menerapkan prosedur pertolongan pertama pada keadaan darurat. Kalau prosedur pertolongan pertama pada keadaan darurat itu diterapkan oleh manajemen, bisa saja terjadi tipis kemungkinan nyawa anak ini melayang dan bisa diselamatkan. Tetapi karena pengabaian itulah, kelalaian itulah, sehingga nyawa si lemah ini pergi dan pamit diam untuk meninggalkan tanah keluhurannya. Selaku tokoh kebesaran dari tanah ini, hanya ingin menyampaikan gugahan kepada Elema supaya tidak membuat pernyataan atau ikrar yang jauh dari realitas. Sesungguhnya siapa yang buat gaduh? Masyarakat yang sesungguhnya harus dihormati. Keluarganya hilang, malah disepelekan. Di mana sikap empati dan sikap welas asih yang membawa lembaga masyarakat adat Marin, sementara anak Marin yang hilang itu juga ditempatkan pada posisi seakan-akan itu menjadi sumber kegaduhan. Tidak ada yang bikin gaduh di negeri ini. Dengan pernyataan sikap Elema itulah yang justru membuat lahir polemik yang akan membuat muncul berbagai pandangan. Sesungguhnya tahap pertama sudah baik. Pihak keluarga dengan manajemen Angkatan Laut sudah bertemu dan sudah diserahkan kepada pihak angkatan untuk menyelesaikan masalah itu sesuai prosedur. Nah, kenapa masih ada lagi pernyataan sikap? Untuk kepentingan apa pernyataan sikap itu harus dilakukan oleh Elema? Elema sesungguhnya berada pada posisi yang mana? Ini yang menjadi keprihatinan saya selaku tokoh orang Marin. Karena mengecilkan nyawa warga manusia yang telah menganugerahkan hidupnya untuk menjadi orang Marin. Dan siapapun warga manusia itu, siapapun warga negara itu, wajib hukumnya untuk diberi pertolongan jika dapat diselamatkan. Kalau sudah takdir, kita semua biar berkumpul, kita tidak akan berperang mengalahkan takdir. Itu catatan saya yang kritis terhadap Elema untuk tidak lagi menjadi alat dari kepentingan apapun. Karena saya merasa aneh
ketika muncul seakan-akan ada kegaduhan yang muncul. Ketika keluarganya menyuarakan ini, sesungguhnya mereka meminta perhatian, bukan buat kegaduhan. Sampai sekarang itu diperbesar seakan-akan makan ada kegaduhan. Gak ada. Orang Marin itu cinta damai. Jadi itu catatan saya untuk LMA ke depan, karena kita ingin membenahi LMA kita ke depan yang baik. LMA dari pemilihan 4 golongan adat yang berkedudukan di Salor. Kalau LMA bentukan, nah inilah akibatnya, karena dibentuk di luar mekanisme prosedur hukum adat yang berkedudukan di Salor. Kembali ke Salor. Jadi LMA yang semestinya itu adalah hasil dari pengangkatan 4 golongan di Salor. Di luar itu LMA bentukan, sehingga terjadi dualisme LMA di Merauke, di Tanah Marin. Saya harap dengan penuh keluhuran untuk berpikir murni, dan kepada pihak-pihak lain agar menghormati nyawa orang yang hilang. Kesetaraan harus dijunjung tinggi. Kemanusiaan masyarakat mau kecil atau besar tetap harus dijunjung tinggi. Jadi tidak menyepelekan itu, kemudian mengundang LMA untuk membuat statement atau pernyataan sikap yang menyerang siapapun. Orang sedang berduka. Di mana rasa kemanusiaan katanya sebagai lembaga musyawarah adat Marin? Melukai warganya sendiri, tidak menghormati. Belajarlah menghormati warga, sehingga tidak kemudian membuat statement yang dalam keadaan duka malah melukai hati masyarakat yang sedang berduka. Ini catatan kritis saya kepada LMA, dan saya harap beri catatan supaya tidak lagi menggunakan LMA untuk mengajak mereka membuat statement-statement serupa seperti ini. Negara saja menghormati kesatuan hukum masyarakat. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 18B ayat 2, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Negara mengakui dan menghormati. Hormatilah, akuilah itu lembaga musyawarah adat yang sesungguhnya. Di pasal lain di 28I ayat 3, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Ini lembaga harus dihormati. Jangan sampai dijadikan corong untuk menyuarakan hal-hal yang justru menginjak-injak martabat dari keluhuran adat dan hukum adatnya. Ini penting. Sebagai orang yang membuka diri untuk menerima siapa saja untuk hidup memadu kasih bersama di tanah keluhuran Tanah Marin ini, mari kita saling menghormati dan menghargai, apalagi nyawa anak kecil yang sudah dibawa dengan penuh pengharapan untuk dilayani,
tapi terabaikan sehingga nyawanya pergi. Diam membawa kekesalan. Selaku tokoh, saya merasa menyesal dan prihatin. Dan untuk kelema saya kasih catatan untuk tidak lagi mengulangi hal yang serupa, menyerang, menyepelekan warganya sendiri. Tidak ada orang yang membuat gaduh, selain menyuarakan haknya untuk dilayani. Itu yang bisa saya sampaikan, saudara-saudariku semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang bernada kurang sedap di pendengaran, tetapi kami juga merasa bahwa satu orang Marin itu juga menjadi satu keutuhan jiwa raga dari seluruh insan Marin di tanah ini, dan termasuk juga satu keutuhan dari bagian integral jiwa raga kemanusiaan, dari hak asasi manusia dan juga hak sebagai warga negara di bumi raya Indonesia Raya. Mari kita menjadi abdi negara, abdi masyarakat, dan abdi pelayanan yang baik untuk tidak lagi menyepelekan lalu ngobrol, membiarkan orang kecil datang membawa harapannya lalu pergi. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih untuk seluruh masyarakat yang berempati untuk melihat problema ini sebagai problema kita bersama. Bukan problema dari keluarga mereka, tetapi problema kemanusiaan, problema kebangsaan, ya, di ujung depan Republik Indonesia. Dari ujung depan perhatian bangsa, karena matahari lebih dulu terbit, merah putih dikibarkan lebih dulu dari tempat ini. Jangan sampai kesakitan dan kekecewaan lebih dulu dikumandangkan dari negeri matahari terbit. Salam saya untuk semua. Mari kita perbaiki dan koreksi segala kekurangan kita yang sudah terlanjur, karena ini adalah kelemahan dasar kodrati kita, tapi bukan menjadi alasan. Kita harus berbuat yang terbaik. Setiap nyawa warga negara adalah nyawa dari integrasi bangsa kita semua. Moga-moga dengan catatan saya ini, kalau ada yang tersinggung, saya mohon maaf, tetapi ini tidak semata-mata mau menyerang siapapun. Tetapi kami perlu hadir karena merasa bahwa keluarga yang merasa menjadi korban kemudian dicap seakan-akan mereka adalah pembuat gaduh. Tidak. Berhenti untuk menuduh sebagai pembuat pembuat gaduh. Tidak ada yang membuat gaduh. Justru dengan pernyataan LMA inilah yang akan membuat gaduh lebih panjang. Jadi stop, kalau sudah serahkan kepada manajemen rumah sakit, biarlah angkatan menyelesaikan dengan pihak keluarga menurut hierarki yang ada. Sudah ada tatanan untuk mereka berlakukan. Kita yang lain menunggu dan memelihara mulut dan hati untuk tidak bersuara seakan-akan ini menjadi pahlawan, tapi pahlawan siapa? Terima kasih. Selamat.